Halo, saya Fasven. Thank you very much for watching this video. Kali ini kita mau lihat Akra. Kalau Anda melihat di banyak berita, baik itu di YouTube ataupun di berita-berita di internet, itu Akra cuan 96,2%. Artinya pendapatan dia sampai dengan kuartal 3 meningkat sebesar itu. Meskipun ada berita bahwa pemasukannya kurang bagus, tetapi total bawah dia itu cukup bagus. Nah, kalau kita sebagai investor ataupun trader, apakah kita akan beli lagi atau enggak? Itu pertanyaan yang akan kita diskusikan hari ini. Dan kita mau coba lihat sebetulnya, yang saya pengen ajak teman-teman semua, itu adalah melihat dari sisi operationnya. Saya kebetulan dapat presentasinya si AKR Corporindo, itu dari salah satu grup Telegram. Dan kita coba bedah, kita coba lihat, baru dari sana kita akan coba melihat dari sisi technical analysis, menggunakan chart dari sisi harga saham yang bergerak saat ini. Oke, sebelum ke sana, teman-teman aku ingetin bahwa tanggal 29 Oktober besok itu ada acaranya Om Yusa dengan Om Linda Lee atau Weibo Princess. Ini cukup bagus buat kalian yang ada di Jakarta terutama. Anda bisa ikut, kalau mau pendaftaran ada di Telegram online. Dan juga kalau ada kelas offline-nya juga, kalau ikut. Atau kalau mau tanya-tanya bisa ini di forum saham, di grup Telegram ya. Nah, kalau Anda pengen belajar analisa juga, detail, kemudian santai, itu Anda bisa chat ke saya di Telegram, @Fasven. Saya akan dampingin Anda sampai dengan mandiri. Kalau suka buku, Anda bisa dapatkan buku saya di Google Play Store Book. Oke, kita akan bicara soal Akra. Ini adalah presentasinya Akra, Analysis Briefing, 9 month 22. Dan kita mau lihat resultnya. Saya nggak akan bahas semuanya karena presentasinya cukup panjang sebetulnya, tetapi kita akan ambil dari sisi poin-poinnya aja. Oke, kalau kita lihat Akra dalam 9 bulan terakhir ya, kuartal 3, itu net profit dia year on year itu bergerak cukup fantastis, 96%. Mostly double berarti ya. Kemudian EBITDA-nya juga bergerak positif. Sementara untuk gross profit-nya itu juga positif. Net gearing-nya dia yang agak minus sedikit, tetapi kalau kita lihat cash balance-nya, 16% of asset itu adalah dari adalah 16% dari total asetnya. Nah, yang coba kita lihat record quarterly net profitnya, apapun bisnis, at the end itu adalah netnya net profitnya. Jualan atau sales itu boleh turun, tetapi cuan itu nggak boleh turun. Dan kalau kita lihat pergerakannya teman-teman, dari Q1 2019 dia sempat drop sampai Q4. Kemudian dia bergerak lagi 2020 positif, drop 2021 awal. Tetapi kalau Anda lihat sampai sekarang, itu cukup positif Q1 tahun ini di 2428. Dan kalau Anda lihat mungkin lebih mudah karena mungkin beberapa teman-teman awam gitu ya, nggak pernah bahasan seperti ini adalah dari sisi lihat baloknya aja. Baloknya bergerak positif terus. Kalau kita lihat di sini awalnya adalah 200 profitnya. Saat ini bisa di 527 dan itu sangat besar banget. Kalau secara rupiah 608 billion atau 15% dari Q&Q. Nah, apa yang membuat Akra cukup kuat itu sebetulnya dari sisi key value yang mereka terapkan. Ada 5 key value yang mereka terapkan secara operasional dan itu cukup bagus. Pertama adalah strong infrastructure to achieve economic of scale. Dan kemudian dia coba mengoptimise infrastrukturnya dan juga lebih mengarah ke pembangunan customer network sebetulnya. Dan cara kerja mereka itu sangat disiplin terhadap capital management. Karena ya dalam bisnis cash flow ataupun ini ada piutang dan lain-lain itu cukup sangat berat sebetulnya. Dan kalau dia coba ambil titik value yang keempat itu adalah avoiding price speculation. Artinya dia cukup menata dari sisi harga. Nah, yang paling sebetulnya menarik adalah poin kelima, itu kalau semua investor semuanya ngeliatnya di situ, orang punya duit naruh duit ya memastikan cash profit, karena banyak perusahaan
kelihatannya bagus tetapi profit bawahnya itu tidak sebetulnya. Kelihatannya keren tetapi sebetulnya bawahnya jebol. Ya, Anda bisa baca banyak berita, apalagi kalau Anda bisa baca yang bakar duit itu apa, itu Anda mestinya tahu. Oke, dan kita lihat satu persatu sebetulnya. Dari sisi bisnis dia, petroleum revenue-nya itu 114% year on year. Itu cukup tinggi sebetulnya. Sementara dari yang divisi chemicalnya dia juga bergerak cukup bagus, 95% year on year. Artinya posisinya adalah positif. Mungkin kalau ini kita lihat nanti di chart itu sebetulnya akan nampak sih apa yang terjadi ini dengan pergerakan harga saham yang berlaku di AKR. Kalau kita lihat dari apa yang mereka sampaikan dari value ketiga, 4, dan 5, ini menarik. Periode pendapatan dia dari 56%, 56 hari. Inventory atau stok yang dia tata, ini kalau teman-teman bicara perusahaan manapun yang sifatnya ada penjualan, dia akan bicara inventory. 12 hari itu cukup kecil sih sebetulnya. Dan kalau bisa betul ditata di sini cukup bagus sebetulnya, karena kalau inventory itu impactnya adalah ke biaya tempat dan macam-macam. Sementara pada saat payment, payable period dia itu adalah di 83 hari. Dan ini adalah hal yang bagus sebetulnya untuk bisnis di Akra ini. Dan kalau Anda lihat, EBITDA-nya juga bergerak cukup positif. Kalau kita lihat dari outlook yang mereka sampaikan, atau apa sih rencana mereka di 2022 ini di terakhir, itu di kuartal 4 aja kita lihat sebetulnya. Dari bisnis dia yang di petroleum, dia masih cukup punya plan, expecting seasonal strong sales volume, artinya pasti masih akan dorong volume. Ini hal yang biasa teman-teman kalau Anda di perusahaan manapun, selalu kuartal 4 itu akan jadi dorong-dorongan gitu ya. Sementara di industrial estate, dia masih juga ada plan pengembangan, dan di chemical juga ada positif pengembangan. Nah, salah satu strategi yang dia cukup bagus yang saya lihat sih adalah di sini poinnya. Significant rise of sales of AKR, fokusnya yang retail itu adalah bitter price differentiation. Dia jualan ke BP berbeda, kemudian ke Pertamina berbeda, ke Shell juga berbeda, pricingnya berbeda. Inilah strategi yang mereka lakukan. Dan kalau Anda lihat dari sisi yang chemical juga volumenya terus bergerak positif naik, kalau kita lihat di sini. Dan kalau secara wilayah, memang bisnis ini lebih di Jawa Bali, kemudian Sumatera, dan juga Kalimantan. Dan kalau Anda lihat di sini, saya nggak pengen bahas yang detailnya di profitability dan growth gitu, karena mungkin dari Anda semua ada yang orang finance, ada yang enggak. Kalau Anda pengen belajar fundamental, Anda bisa baca ini, at least kalau saya sih lihat dari sisi operation dan plan mereka ke arah mana. Hasilnya sudah ada, mereka masih punya plan, dan kita lihat dari titik ini lebih ke ROA sama ROI-nya bergerak positif atau negatif. Itu aja pertanyaan dasar. Kalau kita lihat dari 2019 ke 2022, dia sebetulnya bergerak positif. Hasilnya adalah, kalau teman-teman yang suka analisa fundamental, pasti akan melihat ini bagus. Itu sebabnya merekomendasikan bahwa harganya akan naik terus. Oke, pertanyaannya balik. Kalau udah 96,2%, dia cuan, harganya sudah naik tinggi, harga sahamnya, kita mau beli lagi apa enggak? Ayo kita coba lihat dari sisi chart. Lagi ini adalah chart Alger News yang chart DRW. Cara lihatnya simpel, kalau secara signaling. Kalau kita lihat ini, dia sudah bergerak cukup jauh sebetulnya teman-teman di tahun ini. Anda itu beli di sini, nanti kita lihat secara detail ya. Dan posisinya ada di sekarang, kalau Anda investasi 1 tahun pasti senyum-senyum. Oke, kita akan coba lihat dan bahas dari sisi beberapa time frame untuk yang chart ini ya. Sebentar, saya masuk ke yang chart beberapa time frame lebih hidup. Oke, kita akan gunakan chartnya PUM. Saya biasa pakai Philips untuk melihat analisa ini, karena dia sebetulnya sama sih kalau Anda lihat di beberapa
chart analisa itu adalah sebetulnya trading view. Oke, kita lihat dari sisi weekly-nya dulu. Atau kita lihat dari daily-nya dulu deh teman-teman. Biar lebih kelihatan ya. Kalau Anda lihat dari daily-nya, kita coba tarik mundur begitu. Posisinya trennya cukup fantastis. Kalau Anda beli di Februari misalkan, itu masih di harga sekitar 670-an. Saat ini ada di harga ini, berapa persen kamu bisa hitung sebetulnya andai kamu pegang dari awal. Dan kalau Anda lihat, pergerakan positif itu, kalau Anda lihat di Februari, itu setelah, atau Februari Maret ya, harga berada di atas EMA 50 harian. Bahwa kemudian hari ini drop, ini adalah koreksi wajar kalau menurut saya. Apakah betul wajar? Kita lihat dari sisi mingguan, itu kan lebih mudah. Kalau ngelihat begini, kalau Anda barusan masuk, ya pasti nggak wajar. Jadinya kesannya kurang ajar. Tetapi, teman-teman selama dia tidak broke EMA 50, itu masih oke hariannya. Dan jangan lupa, ini Oktober masuk November, ini window dressing. Nah, sekarang kalau ngelihat seperti ini, orang mungkin akan kaget, ini sebetulnya naik apa turun gitu ya. Kita lihat dari sisi mingguan. Kalau kita lihat dari sisi mingguan, polanya sebetulnya lebih nampak sih teman-teman. Kalau kita lihat dari Februari ya. Begitu dia berada di atas EMA 50 mingguan, kemudian harganya juga even di atasnya middle Bollinger, maka dia akan bergerak cenderung terus naik. Pada saat mentok upper, dia akan sideways dulu, lalu didorong naik lagi dalam rentang 3 minggu, dia nggak kuat tembus naik, akan sideways dulu. Baru kemudian dia drop. Itu ada di bulan Juni-Juli. Hal yang wajar sih, ini juga saya masih nyebutnya koreksi wajar. Meskipun sebagian orang akan terasa kurang ajar. Kenapa? Karena dari 1100, tes supportnya ada di 927. Dan kalau Anda perhatikan, pertama, dia masih bertahan di lower Bollinger. Dan dia masih bertahan, ini hanya tes EMA 50 sebetulnya, tapi nggak tembus. Dan saat ini masih bergerak naik. Kalau hari ini kita lihat bahwa dia drop tadi di harian, itu pun masih bertahan di middle Bollinger. So, kalau menurut saya sih ini masih bagus. Bahwa dia masih possible untuk bergerak positif. Kalau Anda mau beli, konsennya adalah konsep jangka panjang. Jangan konteks beli hanya untuk jangka pendek. Kalau mau jangka pendek ya bisa, Anda bisa main scalpingan. Tapi kalau konteksnya Akra ini dengan kita lihat tadi secara company oke, itu Anda misalkan beli sekarang, saya sarankan sih bertahan dulu dan lihat di posisi Desember. Once mingguan itu tembus dari dari MA 9 atau ini adalah middle Bollinger 9, maka Anda harus hati-hati karena dia akan koreksi. Dan koreksinya akan tes dulu lower Bollinger atau tes EMA 50. Ini dalam kalau seperti ini. Nah, Anda akan beli lagi atau tidak, saya kembalikan ke masing-masing karena duit-duit Anda. Tapi bahwa saya sampaikan ini cenderung akan naik, cenderung akan masih naik dulu. Paling tidak sampai Desember. Setelah Desember, lihat dulu posisionalnya. Karena kalau Anda perhatikan di sini juga bahwa di Desember itu cenderung masuk di Q1, itu akan terjadi koreksi umumnya. Dan itu hal yang umum di banyak company. Dan kalau Anda lihat juga IHSG, pola-polanya hampir mirip sebetulnya. Atau kalau Anda tarik mundur nih di tahun 2020, begitu masuk Januari, Desember, full mentok Januari 14. Kemudian di sini, ini juga sama nih kalau kita lihat. Desember 14, mulai nggak kuat, dan terus nih, drop sampai di titik ini sekitar Januari 25. Oke, teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan saat ini. Thank you very much for watching this video.